Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana? Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah, dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah, itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi saya ngutang dulu $500 buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di Saudi. Saya beli kursi roda, muter-muter dekat Ka'bah gitu, nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. Kalau ada yang kira-kira jalannya, Bu, capek mau saya dorongin gitu. Jadi ternyata enggak apa-apa deh, masih kuat kok. Oh ya Bu, enggak apa-apa. Udah jalan terus sampai akhirnya udah 3 hari saya muter-muter, saya belum dapat orang sakit, belum dapat pasien. Udah 3 hari. Dan 3 hari itu saya hanya minum air zam-zam saja. Minumnya air zam-zam, dan alhamdulillah itu keajaiban air zam-zam itu minum tapi bisa ngenyengin, nggak harus makan. Saya tidur di masjid, bawa baju nggak terlalu banyak. Begitu nanti pengen mandi di toilet Masjidil Haram di bawah yang bagus, saya mandi terus naik lagi ke atas tidur, minum air zam-zam terus saya kayak gitu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya terus berharap nggak mungkin lah Allah membiarkan saya kayak gini. Saya yakin aja sama Allah. Cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama, kedua dan ketiga, mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya. Wah, bangga aja Allah lihat kesabaran saya. Insya Allah saya sabar. Sabar nih. Hari keempat, alhamdulillah. Dari kejauhan saya ngelihat ada ibu-ibu sama anak gadis. Bukan sakit. Kayak bingung gitu arahnya nih kemana nih. Kayak orang kesasar. Kan di Mekah mah banyak orang kesasar. Sampai ada tuh seorang pilot pesawat tempur kalau nggak salah. Tapi udah kayaknya udah pensiun. Beliau pernah kesasar di Mekah. Terus kita tolongin, kita arahin ke maktab namanya, ke asrama beliau, ke hotel. Beliau bilang gini, Dek, Masya Allah ya, subhanallah, benar. Kita nggak boleh sombong ya kalau di sini, kata beliau. Kenapa Pak? Saya itu nggak mau ikut rombongan. Saya mau jalan sendiri. Padahal ini haji pertama buat saya. Karena saya mikir saya di udara aja nggak kesasar. Di tengah hutan aja ditaruh saya nggak kesasar. Masa saya di kota kecil kayak gini kesasar? Saya ngomong gitu. Jadi saya nggak mau ikut pembimbing, nggak mau ikut rombongan. Saya yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, saya muter-muter nggak tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi nggak boleh sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin. Dan nggak ada niat sama sekali mikir nih, jangan siapa tahu sakit mau didorong, nggak ada sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih. Bu, mau kemana? Ini Dek, saya kesasar mau pulang, cuman nggak sampai-sampai, udah muter-muter balik lagi ke masjid. Oh, emang ibu dari mana? Dari Solo katanya. Oh, Solo. Maktabnya berapa? Nggak hafal, nggak bawa identitas, nggak bawa apa-apa, cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ. Maktab berapa, nomor hotelnya apa, jalan apa, nggak tahu. Wah, ibu, gimana kalau gitu atuh Bu? Ya, saya nggak tahu pulang kemana nih. Jamaah Solo kan tersebar di mana-mana. Saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah-jamaah yang baru datang. Ibu baru datang kapan? Kemarin, ini hari kedua. Oh gitu. Ya udah ikut saya aja Bu. Mudah-mudahan ketemu. Bismillah aja ya Bu. Ya Bismillah ikut. Jalan aja saya tuh. Itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya. Ke arah mana, ada yang misfala, ada yang hafair, ada yang kemana-mana. Pokoknya jalan aja. Jalan, dan gak lama jalannya, tiba-tiba dia ngelihat, loh itu teman-teman saya. Ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang. Itu teman-teman saya langsung datang. Alhamdulillah ada ini kayaknya, kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa berkah. Besok bisa nggak nemenin ibu lagi untuk tawaf biar nggak kesasar? Oh boleh banget Bu, siap-siap. Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa anaknya. Siap Bu, insya Allah siap besok. Besok saya udah selesai subuh langsung. Sebelum subuh udah di situ untuk sholat subuh. Jadi saya tahajud langsung ke situ. Setiap di depan asramanya. Ada yang kemarin, iya Bu. Pura-pura kayak wajah-wajah baik gitu kan. Terus saya bawa ke Mekah, kita tawaf bareng, sa'i bareng, tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di Al-Azhar, dia nanya saya kayak gitu. Nanya, Ade belajar di mana? Saya mahasiswa di Al-Azhar. Oh, luar biasa. Berarti Ibu bisa dibimbing ya? Bisa, insyaallah bimbing. Nanya fikih gitu. Kalau saya nggak tahu, oh nanti saya baca dulu ya Bu. Saya pulang dulu baca, yang kemarin ditanya besok dijawab. Pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu.
dapat satu rombongan, coba luar biasa. Ini rahmat dari Allah ya. Ibu itu mah nggak ngasih job apa-apa, tapi rombongannya begitu habis Arafah, kemudian setelah wukuf itu kan ada yang ke Mina, motong hewan kurban. Itu satu rombongan yang motong hewan kurban saya. Itu dikasih sama ketua rombongan. Dek, bisa nggak nolongin kita untuk motong hewan kurban? Oh bisa Pak. Sama ada yang dam juga, yang hajinya tamat itu kan harus bayar dam. Akhirnya saya pergi ke tempat pemotongan hewan kurban, makanya saya tahu tentang gimana motong hewan kurban onta itu kayak gimana. Akhirnya saya datang sana, tawar-menawar dengan pemilik hewan kurbannya, sekitar berapa puluh ekor. Balik lagi, dari situ alhamdulillah saya bisa beli kulkas, biayain adik-adik sekolah segala macam. Itu luar biasa. Dan kita nggak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar di sana aja, dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo. Nih, alhamdulillah bisa bertahan 1 tahun ke depan. Makanya 1 tahun ke depan jadi nggak ada bisnis, udah direkap pas lagi haji. Jadi setahun saya santai-santai aja, sehari makan di restoran 3 kali. Sarapan restoran, ini restoran lagi, alhamdulillah. Dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah itu luar biasa. Saya pernah juga haji backpacker. Kalau pas lagi di Mina, tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemarat, tidur di situ. Pas lagi di Arafah, kita tidur juga di jalan. Makanya, alhamdulillah, saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh Bin Laden. Tapi bukan Usama ya. Keluarga Bin Laden. Di Mekah itu Bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jamaah haji. Jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu, isinya apa? Daging yang udah matang, udah dimasak, dilempar-lemparin. Rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India. Cuma kita doang yang paling putih di situ. Orang Indonesia paling putih karena semuanya orang Afrika. Kita ikut bareng, lemparin, dapat 2 bungkus daging onta gitu. Daging onta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya. Jadi saya dapat daging onta 2, makan, mahasiswa gitu. Allah kasih luar biasa. Baru nanti kerja lagi, ngangkut tempat tidur dari lantai 1 ke lantai 10 yang pernah saya cerita sebelumnya. Ada satu pelajaran yang saya dapat dari perjalanan hidup saya kayak gitu, sampai akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung, dan Allah mudahkan segala keurusan hidup saya. Satu aja pelajarannya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi, dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of kepepet. Itu baru dapat power of. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah gak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini, cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak gak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, gak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga, di Kairo kalau lagi gak punya duit, makannya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak, udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur dan udah keras, ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari 3 kali di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Cie. Jadi, ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible.
Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang nggak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung, belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung. Terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu 5 tahun ya Allah, ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini. Kenapa saya naik ke tower? Bukan karena lebih dekat ke Allah. Karena kalau mau lebih dekat ke Allah, jangan naik ke tower. Sujud serendah-rendahnya. Makin rendah, makin dekat. Saya naik ke tower tuh cuma pengen menikmati kota Bandung. Melihat kota Bandung, wah Masya Allah, saya 5 tahun lagi nih harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini. Alhamdulillah setelah 5 tahun, Allah kasih kemudahan yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang, saya datang ke Bandung juga gak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ belajar tawakal pada Allah. Ya Allah, saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh, karena saya ingin lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap, Allah. Masih ada requestnya juga. Allah, saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Akhirnya diundang, alhamdulillah ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kebalik. Saking semangatnya gitu. Rasulullah subhanahu wa ta'ala, Allah teh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bingung. Ini ustaz dari Kairo sallallahu alaihi wasallam, kebalik. Terus bingung lagi nih, gaya siapa kalau mau ceramah? Gaya Agim aja lah. Halo. Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum Sunda sama sekali. Baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda, kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya. Aduh kasihan ya misalnya. Udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan. Lewat aja. Ternyata gak nyaman gaya Agim. Saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Gak dapat juga. Gak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja. Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku. Judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus. Terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Marlboro gitu kan, buku kan berat tuh kalau pakai dus Marlboro. Saya angkat sendiri di Soekarno Hatta. Ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang Tadabbur Al-Quran. Oh ya, siapa penulisnya? Hanan Attaqi gitu. Oh ya. Padahal saya jualan di book fair. Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic book fair. Jualan, alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amiruddin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, turunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah penulis gitu kan. Pas orang datang, ini buku siapa? Ini wajahnya mirip. Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Biar orang, kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat, ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba, itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah 7 tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah pemuda hijrah. Dan saya merasa dengan pemuda hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya. Karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah, nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo itu udah di Banda Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban,
jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram satu, ngepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngeliat keajaiban, ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, Neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban, keajaiban apa? Di blok sama dia. Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram, kenapa saya di blok? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah, ulangi lagi komen di berikutnya. Sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu, jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya ini, kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa? Ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah nggak apa-apa. Bawa Kiki Briges tuh. Pak Ki, temenin Ki, kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah, tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki, enggak, ininya contoh doang. Artinya, usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu, bukan nekat tapi cuma doa doang. Ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini, tapi nggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu, karena nekat jadi tawakal. Nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Seorang pengemis melamar bidadari. Wes. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julai. Pengemis melamar bidadari. Dah saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah. Datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan. You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat, tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja, Allah udah tahu lah keterusannya apa. Datang, ya Allah, Engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia termasuk pembantu. Kadang-kadang pembantu itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir, pembantunya yang semangat. Pembantunya bilang, Neng, ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki, tapi ini beda Neng. Pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif. Ternyata si pembantunya tadi dibeliin cuangki sama kita. Ikhtiar yang maksimal. Pembantu juga bisa dimanfaatin, karena saya pernah memanfaatkan pembantu. Dan itu berhasil. Ikhtiarnya yang maksimal. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki, bawa nasi pecel kasih ke pembantu. Bu, dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, saya bawain rawon buat ibu gitu ya. Bawain rawon. Masya Allah, ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, saya mah kayaknya enggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha. Bisnis mah kayak gaya usaha lah. Usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang kios pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan. Pokoknya saya mau bikin itu aja, jual beli mobil second juga dengan kenekatan. Properti kecil-kecilan cuma beli satu, benerin terus jual lagi. Semuanya lewat nekat, tapi tawakal sama Allah. Yang penting jangan bikin Allah kecewa. Itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib. Allah itu dekat sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Minta sama Allah. Ini semangat, motivasi untuk berdoa dan berikhtiar dengan bumbu sedikit nekat. Baru kita akan melihat keajaiban. Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu nekat memang bikin keajaiban. Tapi dengan tawakal. Baru kita mengerti arti tawakal kalau kita udah agak sedikit nekat. Terus tips yang kedua dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman, biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhoi, suara kita itu mute, mute, nggak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent, nggak kedengaran. Kenapa nggak kedengaran? Soalnya kita pakai opsi silent tadi. Dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya. Ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu, cuman nggak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin nggak perlu istikharah, akan memilih yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan, jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan, di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbecue, harum gitu. Tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin, terus bilang, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta? Atini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang. Terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan. Kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah. Mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadhus Shalihin, janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan, kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak, ikan. Atini hadas samak, beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi. Dia minum, dia makan, kemudian dia minum khamar. Udah selesai itu dia jalan. Jalan, dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk. Kemudian untanya hilang. Untanya membawa semua bekal-bekal dia. Terlunta-luntalah dia di tengah padang pasir. Ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu itu kemudian dia duduk, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi. Sampai di situ aja. Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya. Jadi Nabi yang menyampaikan ceritanya, kemudian Nabi komen. Apa komen Nabi? Makaluhu haram,
malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik? Makanannya haram, minumannya haram. Kemudian tempat tinggal pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia? Sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta. Datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya. Karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja. Saya mohon tawassul dari engkau ya Rasul, dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya." Kata Nabi, "Ya Sa'ad, atib mat'amak." Wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dari yang haram. Lalu Sa'ad kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya, dan dia tidak mau lagi makan riba sebagai seorang rentenir. Kemudian akhirnya dia berdoa lagi, dan sejak saat itu Sa'ad terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa, karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau melihat keajaiban dalam doa, jangan pernah masukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Mending kita lapar daripada kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Kan kaidah fikihnya, ad-darurah tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kita kelaparan di tengah hutan, gak ada makanan kecuali, maaf tadi babi misalnya, maka boleh kita makan babi. Tapi jangan digulai, di sate, di segala macam. Ada yang di dendeng gitu ya. Disimpan, ada yang sampai dikalengin. Buat apa? Buat nanti kalau lapar lagi. Enggak, makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat. Kalau udah hilang rasa lapar yang sangat, udah agak nyaman, udah tinggalkan itu. Begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget, boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit, gak punya uang sama sekali, minjam ke teman-teman gak ada yang bisa nolong. Akhirnya terpaksa kita menggunakan sistem-sistem yang Allah gak ridhoi. Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan ngutangnya 1 miliar, padahal pengobatannya 10 juta. Kenapa ada 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jangan pernah menggadaikan doa. Yang terakhir, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi. Ngomongnya gitu. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung di mana hambaku. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Jadi jangan salahin Allah kalau doa kita belum diijabah juga. Mungkin kita ketika Allah panggil juga nggak gitu-gitu amat. Sehingga Allah juga akan mengimbangi gimana perlakuan kita kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Biar dengan cara kayak gitu kita menjadi lebih taat kepada Allah. Sebetulnya nggak ngimbangin sih. Allah tetap Rahman dan Rahim, cuman dalam bab itu doang. Di sisi yang lain, Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh nggak ngelihat kita soleh apa enggak. Terusnya dikasih nikmat kan? Kita membangkang ke Allah, tetap dikasih hidup, dikasih bahagia, dikasih nafas dan seterusnya, tetap dikasih nikmat. Cuman dalam bab doa aja Allah mau ngimbangin kita. Jadi Allah tetap nggak akan zalim sama hambanya. Cuman dalam bab itu Allah nggak mau, kecuali melihat kita sungguh-sungguh kepada Allah.
Begitu dengar, kadang-kadang kita datang ke masjidnya belum azan. Datang ke masjid untuk sholat subuh jam 11 malam. Udah langsung datang. Ngapain kamu jam 11 malam ke masjid? Pengen sholat subuh. Ini misalnya saking luar biasanya. Kayak siapa? Sa'id Ibnul Musayyib. 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Gak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya sebelum azan udah masuk masjid. Kalau kita kayak gitu, Allah juga gitu. Kita baru mau angkat tangan, udah dikabulkan. Kok bisa gitu ya Allah? Kan kita datang ke masjid sebelum azan. Kayak Nabi tuh baru membatin doang dalam hati, udah Allah kabulkan. Belum juga ngomong. Ya Allah, udah datang langsung. Ada miss call gitu. Wah, ditunggu ya. Nanti kita wawancara kerjaan. Belum juga berdoa. Udah wawancara kerjaan. Belum juga ketemu ceweknya, tapi ceweknya yang nyamperin duluan. Ustadz, boleh nggak saya ta'arufan sama yang ikhwan yang itu? Oh, yang itu yang mana? Yang ini? Yang itu. Bukan ke sini. Yang di belakang Ustadz. Oh, yang di belakang saya. Ya udah, nanti saya kenalin, kasih aja CV-nya. Ternyata yang nyamperin duluan, ceweknya ngasih CV duluan. Ini karena kita duluan datang kepada Allah sebelum Allah panggil. Udah sekali, begitu juga yang akhwat. Begitu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, atau katakanlah kepada perempuan, tutuplah aurat-aurat mereka. Kalau kita ijabah panggilan Allah, Allah juga akan mengijabah panggilan kita. Sedikit nekat supaya belajar tawakal. Kemudian yang kedua, jangan campuri daging dan darah kita dengan makanan yang haram. Yang ketiga, ijabahlah panggilan Allah, sehingga Allah mengijabah panggilan kita. Kalau udah bisa kayak gini, insya Allah teman-teman mudah dalam hidup. Mau kerjaan mudah, mau sekolah mudah, mau nikah mudah, mau punya anak mudah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Andalkan Allah, jangan andalkan makhluk. Walaupun mustahil sekalipun, jangan kita membatasi yakin kita kepada Allah hanya dengan kata-kata mungkin dan mustahil. Kalau gitu Allah hanya akan ngasih kepada kita hal-hal yang mungkin. Kalau kita masih yakin kepada Allah terhadap hal yang mustahil, Allah ngasih kepada kita yang impossible. Tergantung gimana kita. Saya yakin kepada Allah akan maha penyembuh kalau sakitnya cuma flu. Minum obat flu atau obat sakit kepala. Allah fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah maha penyembuh. Allah sembuhkan. Tapi begitu sakitnya parah, kita gak yakin lagi sama Allah. Yakin kepada makhluk. Padahal makhluk mah gak boleh kita yakini. Hanya boleh kita ikhtiar. Ke dokter itu babnya ikhtiar, bukan bab iman. Gak boleh beriman kepada dokter, beriman kepada obat. Tapi ikhtiarnya kepada dokter dan obat. Sesuai dengan tuntunan Allah. Imannya kepada Allah. Karena Allah bisa saja tidak menyembuhkan penyakit kita walaupun kita udah. Bahkan dokter aja bisa sakit. Apalagi yakin kepada penggandaan uang. Sampai ada salah satu driver Grab kalau nggak salah ngomong, Kang, itu ada juga ternyata di Jawa Barat ya yang bisa menggandakan uang, sama kayak yang Kanjeng bisa menggandakan uang katanya. Saya jadi galau karena kalau bisa kayak gitu saya senang banget. Mending saya nggak usah jadi driver Grab lagi, saya mah ke situ aja. Lumayan saya ada uang 1 juta, siapa tahu bisa jadi 5 juta kata dia. Saya bilang, Kang, itu dia yang menggandakan uang itu namanya bisnis apa, Kang? Bisnis jasa. Kalau dia bisa menggandangkan uang, ngapain dia capek-capek bisnis jasa? Udah aja duit dia sendiri digandain, udah gitu nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi kerja, pakai mahar 5 juta, nanti digandain jadi 10 juta. Ngapain dia capek-capek kerja? Kalau dia bisa menggandakan uang sendiri, begitu dia ada uang 1.000, saya gandain uang 10.000, gandain kan gampang kan? Ngapain kerja lagi? Dia kerja karena dia nggak bisa menggandakan uang. Saya bilang, oh gitu Kang. Ini artinya saking kita lemahnya iman kepada Allah sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak logis sama sekali. Kalau kita yakin Allah bisa menggandengkan uang, kayak kita yakin kepada sosok yang bisa menggandengkan uang di dunia, harusnya kita datang ke Allah lebih sering. Ya, kenapa ada orang yang sangat terpelajar, educated, sampai doktor,
terpengaruh juga dengan isu-isu kayak gini. Dia bawa berapa puluh miliar supaya digandain. Akhirnya nggak balik sama sekali, kecuali sedikit. Kenapa kita nggak datang kepada Allah? Allah, saya pengen digandain nih duitnya. Saya kasih deh untuk Palestina 1 juta. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih yang nanti ujung-ujungnya dikasih 700 kali lipat. Kenapa kita nggak yakin sih sama Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran dengan benar sekali, Shadaqallahul Azim? Kenapa kita yakin kepada makhluk yang lagi-lagi terbukti bahwa itu bohong, tapi masih aja yakin? Udah di TV lagi rame-ramenya bahwa itu bohong. Kita ada juga di Jawa Barat tuh. Saya pengen datang ke sana. Udah jelas di TV itu bohong, tapi ini mau didatengin gitu. Kenapa Allah yang maha benar kita nggak datengin? Ini kan agak-agak unik. Berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun kita selalu bilang Shadaqallahul Azim. Kita bilang gitu. Apa artinya? Maha benar Allah. Tuh kan? Berarti kita nggak paham maknanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallah, maha benar Allah. Al-Azim, yang maha agung. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi berhubung Sari Tilawah sudah kayak gitu dari sejak dulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah ya kita ikutin aja. Semuanya pada amin, udah aja gitu. Saking nggak memaknai lagi, ini apa sih maksud dari kalimat? Bahkan kita meyakini bahwa Shadaqallahul Azim itu bagian dari membaca Al-Quran. Seolah-olah kalau kita nggak baca Shadaqallah setelah baca Al-Quran itu dosa. Kok kamu tutup Al-Quran nggak Shadaqallah? Gitu kan? Shadaqallah dulu dong. Shadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Shadaqallah itu kalimat iman, kalimat tasdik, bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari Shadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain Shadaqallah, Dzalikal kitabul la raiba fi. Wah, benar banget. Itu sama dengan Shadaqallahul Azim, cuman lebih utama kita pakai bahasa Al-Qur'an Shadaqallahul Azim. Tapi artinya benar banget nih. Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba." Wah, benar banget. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Benar banget. Itu artinya Shadaqallahul Azim. Banyak orang baca Shadaqallahul Azim tapi nggak percaya sama ayatnya. Ayatnya mengatakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi 700 kali lipat. Shadaqallahul Azim. Lewat kenceleng, disenyumin. Nggak dikasih, nggak dicelupin tuh koin. Kenapa disenyumin? Senyum kan sedekah. Jadi sedekah dia adalah senyum. Ini gara-gara enggak Shadaqallahul Azim dari hati, cuma dengan lisan. Jadi kita harusnya bilang Shadaqallah itu bukan cuma di akhir bacaan. Setiap ayat juga boleh bilang Shadaqallahul Azim. Dan enggak harus berirama. Enggak waladdallin Shadaqallah. Enggak harus gitu. Kalau orang Arab baca Shadaqallahul Azim mah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul Azim. Gitu. Itu kalimat pembenaran dari kita. Ini benar banget, ini benar banget. Akhirnya kita percaya apa yang Allah bilang benar banget, enggak ada yang salah. Rasulullah bilang, "Wa shadaqar rasul." Rasulullah benar. Shadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hadza ma wa'adana Allah. Ini yang dijanjikan Allah dan shadaqallahu wa rasuluh. Tapi kalau Shadaqallah cuma ritual, begitu kita ikut musabaqah lupa Shadaqallah nggak jadi juara. Soalnya lupa Shadaqallah. Itu pengalaman di musabaqah. Sampai lebih parah lagi kalau kita di musabaqah saking nggak paham, kita pakai irama ngaji itu pakai irama musik orang Mesir. Namanya Ummu Kulsum. Itu kalau di Indonesia mirip seperti penyanyi pop Indonesia yang lagi ngehit. Misalnya sebutlah Agnes Monica. Agnes apa sih namanya? Agnes ya, Agnes Monica. Maaf ya, saya mah nggak pernah ngepoin yang gitu-gitu. Si Agnes Monica kan lagi ngehit tuh untuk cewek-cewek. Nah, Agnes Monica untuk Mesir namanya Ummu Kulsum, Umi Kasum. Saya ngaji nih di Indonesia, gitu ya. Oh kok bagus ngajinya Hanan? Ya ini pakai iramanya Umi Kalsum. Karena saya nggak tahu kalau Umi Kalsum itu iramanya lagu-lagu pop biasa. Ya Habibi, saya nyanyiin di dalam masjid. Artinya, wahai kekasihku.
Tapi nyanyinya di dalam masjid. Ifrah ya albi, berbahagialah wahai kekasihku. Sampai ada lagu, kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Aku nggak punya pulsa, gitu kan ya dulu ya iklannya mah. Itu saya nyanyikan ketika musabaqah di dalam masjid, seolah-olah itu irama. Jadi kalau Ifrah ya albi, ya ayyuhalladzi, wah cocok nih. Ya habibi wa'alamu. Cocok nih kayaknya dibawa dari irama musik ke irama Al-Quran. Saya yakin banget dulu waktu musabaqah di Indonesia. Begitu saya ke Mesir, yang pertama saya cari adalah kaset Ummu Kulsum. Ini saya harus cari kaset originalnya. Dulu kan kaset. Teman-teman gak tahu kaset ya? Maaf ya, beda generasi. Anak sekarang gak tahu kaset. Kaset itu sejenis CD tapi yang masih ada pitanya gitu. Gak ada zaman sekarang. Maaf, baru lahir. Dan saya mah udah tua. Saya cari kaset originalnya Ummu Kulsum. Cari itu di toko buku Islam. Tafsir, hadis. Cari kaset Ummu Kulsum. Saya tanya ke si yang penjualnya, Mang, ada kaset Ummu Kulsum gak Mang? Mang manggilnya. Terus orang Mesir, kaset siapa? Ummu Kulsum. Maksud kamu Ummu Kulsum anaknya Nabi? Enggak, kaset. Yang ya Habibi gitu-gitu saya nyanyi. Dia heran. Orang Mesir heran ya. Saya kan orangnya agak-agak polos nggak jelas gitu ya. Terus dia heran, ngapain kamu cari kaset itu di sini? Ini kan toko buku Islam. Lah itu kan muslimah, emang muslimah. Terus kamu ngapain mau dengar lagu-lagu itu? Pengen belajar Al-Quran. Makin heran dia, belajar Al-Quran dengerin itu. Apa hubungannya ya? Dia jadi asa-asa nyambung gitu kan? Kamu belajar Al-Quran pakai Ummu Kulsum, hubungannya apa ya kata dia? Ada aqua. Terus saya bilang, lah kan irama-irama Ummu Kulsum tuh bagus dipakai ngaji. Langsung dia bilang, ma'azallah. Ma'azallah itu kalau bahasa kita mah, a'udzubillah. Dia langsung heran, a'udzubillah minasyaitonirrajim kata dia. Kenapa kamu bilang saya syaitonirrajim? Ya akhi kata dia, Ummu Kulsum itu lagunya lagu umum. Irama musik-musiknya, irama musik-musik yang cuma cinta-cintaan. Ini bukan urusan fikih ya, tetapi itu bukan bacaan Al-Quran. Jadi kamu jangan belajar dari musik itu. Kalau musik mah musik aja, tapi jangan dipakai musik untuk baca Al-Quran. Oh gitu ya, saya baru ngerti. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dong kalau gitu. Gara-gara saya salah paham. Saking kita nggak menghayati apa yang kita baca. Akhirnya kita bawa-bawa Al-Quran, dicampur adukan. Padahal Al-Quran aja, musik-musik aja, main-main aja. Sehingga kalau kita campur adukan, kalau di anak skate itu mirip-mirip dengan istilah why I don't skate. Dia bukan anak skate, tapi pakai baju tracer misalnya ya. Bukan anak skate, tapi pakai DC gitu. Kena deh saya sendiri. Bukan anak skate, tapi pakai baju DC. Bukan anak pantai, misalnya pakai rip curl, tapi rip curlnya yang paling gede tuh. Kalau perlu yang kelihatan dari jauh itu cuma rip curl, orangnya nggak kelihatan. Saking pengen diakui sebagai anak pantai, anak Quicksilver, anak kalau skate mah mungkin anak DC, atau kalau anak basket sebutlah mungkin Nike gitu-gitu. Karena dia memaksakan ini, kalau ternyata bukan kayak gini cara belajar Al-Quran. Baru saya kemudian belajar Al-Qurannya dengan tadabur, dengan hati. Ternyata baca Al-Quran yang paling tepat itu dengan hati, bukan dengan irama. Irama gimana pun suara kita bagus, kalau nggak dari hati nggak kena. Tapi kalau suara dari hati, walaupun suara kita agak-agak parah, insya Allah kena. Kena orang nggak jadi, kena di hati orang insya Allah ya. Jadi Shadaqallahul Azim itu membenarkan. Kita sering bilang Shadaqallahul Azim, tapi ayatnya kita nggak beriman, sehingga kita nggak mengamalkan, nggak berdoa dengan ayat itu. Berarti Shadaqallahul Azim kita cuma di lisan saja. Yakin, saya yakin insya Allah, kalaupun nggak dibilang 100%, tapi saya sangat yakin yang membuat saya sampai tidak perlu galau lagi. Kalau ada masalah, saya bisa bilang ke Allah. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Kayak iklan TV kabel ya. Ya Allah, bukan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat.
Telat. Oke, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Malam ini kita mau doa apa? Mas, doa cincin? Ya udah, doa cincin ya. Doa menyematkan cincin dan mengatakan akad dengan lancar, jangan pakai baca teks. Dan saya selalu menitipkan kepada teman-teman jangan melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, karena kita nggak bisa nolong mereka banyak. Setidaknya kita jangan juga udah nggak nolong, nggak doain pula. Plus yang pasti kita ngedoain bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, yang soleh, dan juga diberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia. Supaya orang-orang yang sakit mampu berobat, orang-orang yang miskin bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, rakyat yang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اجعلهم من الصالحين اللهم اغفر لهم ذنوبهم وتقبل منهم توبتهم يا غفار يا غفار يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kaulah yang menggenggam hati setiap hamba-Mu ya Allah. Kami serahkan hati kami untuk berada di dalam genggaman dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati kami digenggam oleh hawa nafsu dan syaitan ya Allah. Genggam eratlah hati kami ya Allah,
dan jagalah ia sampai akhir hayat kami ya Allah. Tanpa Engkau, hati kami akan terbolak-balik antara kebatilan dan kemungkaran ya Allah. Kami takut, mungkin hari ini kami sering ke masjid, senang kepada taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi jika Engkau tidak menggenggam hati kami, justru di akhir hayat itu, mungkin bisa saja hati kami condong kepada kebatilan, condong kepada kemusyrikan, condong kepada kemungkaran, sehingga matilah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah ya Allah. Genggamlah hati kami senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat kami ya Allah. Kami merasakan hati kami, kadang iman bertambah, kadang iman turun, kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iman bertambah, kadang berkurang. Kadang iman kami dalam keadaan kuat, kadang iman kami dalam keadaan lemah. Setiap hari kami merasakan naik turunnya iman. Jika kami tidak menyerahkan hati kami kepadamu, siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Betapa ruginya kami ya Allah, jika sepanjang hidup kami beramal solih, malam hari kami tahajud, setiap hari kami ke masjid, siang hari kami berpuasa, dengan harta kami bersedekah, sepanjang hidup kami beramal solih. Tetapi jika akhir hayat kami syirik, di akhir hayat kami su'ul khatimah, maka sia-sialah semua kebaikan-kebaikan kami sepanjang hidup kami ya Allah. Karena yang menjamin seseorang itu adalah akhir hayatnya, baik dan buruknya. Jika akhir hayat seseorang baik, walaupun sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, maka Engkau akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Jika akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya beramal solih, maka gugurlah segala amal-amalannya dan menjadi penghuni neraka. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah ya Allah. Sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami sepanjang hidup kami, terutama sejak kami hijrah, maka berilah juga hidayah kepada kami di akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika bertemu denganmu ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amalan yang terakhir ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Bandung sebagai ashabul kahfi. Anak-anak muda yang yakin kepadamu ya Allah. Anak-anak muda yang berserah diri kepadamu ya Allah. Halalkan hubungan mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan bidadari-bidadari mereka ya Allah. Pertemukan pemudi-pemudi kami dengan imam-imam mereka yang solih ya Allah. Sehingga hidup mereka penuh dengan keberkahan darimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di atas pundak anak-anak muda yang beriman ya Allah. Wariskanlah bumi ini kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah Engkau timpakan musibah kepada kami, di mana bumi terwariskan kepada orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah di antara anak-anak muda yang pada malam ini ikut taklim dimanapun mereka berada. Anak-anak muda yang rajin ke masjid, anugerahkanlah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pengayom-pengayom umat di masa yang akan datang ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pembela-pembela kaum muslimin di masa yang akan datang ya Allah. Jauhkanlah mereka dari sifat munafik yang justru menyerang dan menghujat kaum muslimin dan agamanya. Ya Arhamar Rahimin, tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimin. Jagalah mereka dengan rasa malu dan jagalah kehormatan mereka dengan agamamu. Ya Arhamar Rahimin, beri kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Beri kepada kami pasangan dan keturunan yang membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidaklah kami duduk di dalam masjid seperti ini kecuali karena kami tahu itu semuanya dari ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang beriman di muka bumi ini berhutang kebaikan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Tidaklah iman kami ketahui, tidaklah kami mengenal Islam kecuali itu hasil jerih payah dan perjuangan Rasulullah. Kami berhijrah karena kami membaca tentang kisah Rasulullah. Kami masuk Islam, kami menjadi seorang muslim karena ajaran Rasulullah. Rasulullah yang paling banyak berjasa bagi kami melebihi jasa seorang ayah dan ibu. Titipkan salam rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Sekarang beliau ada di sisimu. Titipkan salam kami kepada beliau. Katakanlah kepada beliau bahwa kami rindu Rasulullah.
Seandainya hari ini Rasulullah ada di tengah-tengah kami, mungkin nasib kaum muslimin tidak akan dicela, dihina, ataupun ditindas seperti hari ini ya Allah. Tapi ini ujian untuk kami sekaligus untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Titip salam kami kepada Rasulullah. Mungkin banyak dari kami yang belum sempat untuk berziarah ke makam beliau. Setidaknya kami selalu datang ke rumah yang beliau cintai, yaitu rumah-Mu ya Allah. Titip salam kami kepada beliau. Sampaikan kepada beliau, kami berharap suatu saat nanti di padang mahsyar beliau mau memberi kami syafaat dengan seizin-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, titip salam kami kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Bunda Khadijah, kepada Ibunda Aisyah. Sungguh kami mencintai mereka semuanya karena-Mu ya Allah. Dan ajarkanlah kami agar bisa menjadi pejuang-pejuang hebat seperti mereka kelak ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, maafkanlah kami yang belum bisa menolong saudara kami di Palestina dan di Suriah ya Allah. Kami sadar kalau kami masih zalim. Siang malam kami tertawa, nikmat hidup bersama keluarga kami, seolah-olah kami tidak ingat ada saudara kami yang setiap hari menangis di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan Palestina ya Allah. Ada saudara kami yang terusir dari kampung halamannya di Myanmar ya Allah. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Kami belum bisa membantu mereka kecuali hanya dengan mengisikan sedikit dari harta kami untuk kami kirimkan untuk mereka. Tapi itu sama sekali belum bisa menyelesaikan masalah mereka. Maafkanlah kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka. Tolonglah kaum muslimin ya Allah. Engkaulah Maha Penolong. Tolonglah kaum muslimin di Palestina. Tolonglah kaum muslimin di Suriah. Jangan lagi ada perang dan penjajahan terhadap saudara kami ya Allah. Kami sering menikmati hidup kami bersama teman-teman kami. Di antara kami ada yang senang main skate, ada yang senang musik, ada yang senang main BMX, ada yang senang bola. Kami bisa menikmati hidup kami setiap sore dengan ceria. Kami berkeringat, kami sehat, kami tertawa bersama teman-teman kami. Tetapi banyak saudara kami di Palestina dan di Suriah, mereka tidak bisa hidup senikmat kehidupan kami. Seandainya mereka melihat bagaimana kami tertawa bersama teman-teman kami, sedangkan mereka menitikkan air mata, apa yang akan mereka katakan tentang kami di hadapan-Mu kelak ya Allah? Kami yakin banyak anak-anak muda di Palestina yang juga ingin menikmati masa mudanya dengan olahraga, dengan hal-hal yang positif seperti yang kami lakukan bersama teman-teman kami. Tapi Engkau memberikan mereka kehidupan yang mungkin lebih spesial daripada kehidupan kami. Maka tolonglah mereka ya Allah. Jangan lagi ada setetes darah pun dari darah kaum muslimin yang tumpah dan ditumpahkan oleh orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah dakwah kami ya Allah. Makmurkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, terutama di Bandung dengan anak-anak muda ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di masjid ini malam ini ya Allah sebagai dai, pembawa bendera agama-Mu yang akan berdakwah di lingkungan kami masing-masing ya Allah, yang akan meramaikan masjid kami masing-masing ya Allah, sehingga bukan hanya masjid TSB yang penuh dengan anak muda, tetapi semua masjid di Indonesia penuh dengan anak-anak muda yang cinta kepadamu ya Allah. Itulah cita-cita kami ya Allah, itulah harapan kami, itulah visi kami ya Allah. Maka tolonglah dakwah kami. Mudah-mudahan kelak kami bisa mendengar seorang presiden Indonesia yang hafal Al-Quran menjadi imam dalam sholat kami, membacakan ayat-ayat yang jarang kami baca karena bukan ayat-ayat yang ada di juz 30 tetapi ayat yang ada di seluruh Al-Quran. Kami rindu diimami oleh seorang presiden yang hafiz Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan khusyuk, yang membuat rakyatnya menangis ketika sholat di belakangnya. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menikmati hari itu ya Allah. Hari ketika wakil presiden kami mengumandangkan azan, memanggil rakyatnya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lalu presiden kami mengimami sholatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.